Coba pikirin dua hal ini. Pertama, kenapa mantan kasih sinyal campur aduk? Biasanya ini karena mereka juga takut kesepian atau kehilangan. Jadi masih mau ngejaga kamu sebagai cadangan. Sebagai cadangan loh. Ingat ya, sebagai cadangan buat rasa aman mereka. Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Guys, balik lagi di video lainnya nih. Kalau kita putus atau pisah sama seseorang, ya berarti hubungan itu udah selesai. Entah yang mutusin salah satu atau dua-duanya. Artinya, nggak ada lagi tuh kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan bareng sebagai pasangan. Udah nggak ada rencana masa depan bareng. Tapi, bukan berarti perasaan emosional ke mantan itu langsung hilang gitu aja kan? Nah, di video ini, kita mau bahas soal gimana cara ngadepin perasaan yang mungkin masih ada ke mantan, meskipun secara teknis udah putus. Pertama, perasaan emosional itu nggak langsung hilang gitu aja, dari hari ke hari. Jadi meskipun udah mutusin hubungan, wajar banget kalau masih ada rasa ke mantan. Meski banyak masalah yang udah terjadi, hal ini bisa aja terjadi di setiap kondisi putus. Mau itu kamu yang ditinggalin, kamu yang mutusin, atau dua-duanya sepakat pisah. Koneksi emosional itu kan tumbuh pelan-pelan, jadi butuh waktu juga buat memudar. Tapi, kalau kamu terus nahan-nahan biar nggak hilang, ya perasaan itu bakal terus ada, dan bikin proses move on makin lama. Kedua, kadang kita malah jadi denial atau menolak sadar sama kenyataan putus ini. Kayak nggak ngebolehin diri buat nerima kalau emang udah selesai. Dalam hati, kita mungkin masih nganggep kalau mantan itu satu-satunya. Atau anggap ini cuma fase aja dan masih ada harapan buat balikan. Bahkan, tiap kata yang diucapin mantan soal putus atau masa depan rasanya punya tanda-tanda buat balikan. Kayak, dia bilang, kan nggak ada yang bisa prediksi masa depan. Atau, nah, sekarang dia udah mulai terapi. Siapa tahu, nanti dia berubah pikiran. Kadang kita juga mikirin terus, apa yang bisa kita lakukan buat ngebalik keadaan. Jadi terus siap-siap, nungguin, berusaha lebih baik, dan berharap biar bisa balikan lagi. Sekecil apapun kemungkinan itu. Emang sih di awal-awal, wajar banget kalau masih ada perasaan kayak gini. Harapan kayak gitu masih ada. Tapi coba deh pikirin, seberapa lama kamu mau ngebayar harga buat terus terikat secara emosional sama mantan? Biayanya tuh kayak kamu terjebak di situasi nanggung. Nggak punya pasangan, tapi juga nggak merasa single sepenuhnya. Nggak ada orang yang bisa penuhin kebutuhan emosional kamu. Yang ada energi emosional kamu malah kepake buat hubungan yang udah nggak ada. Kamu jadi nggak puas sama kondisi sekarang, suka nyalahin diri sendiri, tapi juga nggak maju ke hal yang baru. Bukannya lepasin pikiran kalau mantan itu satu-satunya, kamu malah bikin diri sendiri terjebak di bayangan hubungan yang sebenarnya udah nggak ada. Kamu terus-terusan ada di posisi kehilangan dan ditinggalin. Dan kalau lama-lama kayak gini, bisa-bisa malah jadi bagian dari identitas kamu. Buat nahan harapan kecil itu, kamu nambahin rasa sakit dan waktu pemulihan yang makin panjang. Nah, sekarang coba deh, cek lagi. Seimbang nggak sih antara untung sama ruginya? Apakah masih masuk akal buat terus ngejalanin bayaran ini demi harapan yang nggak pasti? Kalau kamu ngerasa susah buat lepasin harapan, itu bukti kalau hubungan ini emang berarti banget buat kamu. Artinya, kamu punya kemampuan buat mencintai dengan dalam. Coba deh, gunain kemampuan itu buat diri sendiri. Harusnya bisa kan? Nah, biar pemulihan kamu lancar. Harapannya sih dengan nyadarin harga emosional yang kamu bayar buat harapan, dan hubungan yang cuman ada di bayangan, kamu pelan-pelan bakal sampai di titik, oke, cukup. Aku udah kasih kesempatan cukup buat ini. Kamu jadi lebih siap buat nerima kenyataan putusnya hubungan ini, dan mulai move on. Ketiga, saat kamu mulai nerima kenyataan putus ini, memang bakal muncul gelombang kesedihan lagi. Tapi kali ini bakal jadi yang terakhir. Soalnya, pas kamu udah benar-benar terima dengan lapang di hati, kamu mulai proses perasaan itu dengan lebih dalam, dan lama-lama hati kamu bakal siap buat move on dan bahagia lagi.
Tapi selama kamu nutup pintu buat nerima kenyataan putusnya hubungan, kamu nggak akan bisa benar-benar ngelewatin proses ini. Kamu mungkin mikir, kapan sih harus benar-benar berhenti berharap? Gimana kalau mantan masih kasih sinyal? Nah, coba pikirin dua hal ini. Pertama, kenapa mantan kasih sinyal campur aduk? Biasanya ini karena mereka juga takut kesepian atau kehilangan. Jadi masih mau ngejaga kamu sebagai cadangan. Sebagai cadangan loh. Ingat, sebagai cadangan buat rasa aman mereka. Apakah itu adil buat kamu? Mau nggak kamu jadi pilihan kedua mereka cuma karena mereka takut sendirian? Kedua, kamu nggak akan pernah punya kepastian mutlak. Selalu ada pada pemikiran, gimana kalau, gimana jika ini dan itu. Pokoknya semua kemungkinan yang kamu buat sendiri di kepala kamu. Kadang kita harus pilih kesehatan mental kita di atas kepastian itu. Kalau suatu hari mantan mengajak balikan, kamu masih bisa kok bilang iya nanti. Tapi sekarang, fokus buat diri kamu dulu. Bayangin kalau kamu terus nunggu-nunggu, sementara dia nggak datang, itu malah bikin kamu makin sakit. Dibandingkan, kalau kamu berdamai sama situasi ini, dan mulai bikin hidup yang bahagia buat diri sendiri. Jadi mas mbak sekalian, dalam urusan putus cinta, jarang banget situasi berubah hanya karena kita lawan kenyataannya. Yang ada, ini cuma bikin kamu makin capek, dan teman-teman kamu juga bisa ikut lelah dengerin cerita yang sama berulang kali. Jadi, izinkan diri sendiri buat merasakan emosi yang muncul. Izinkan perasaan terikat dan harapan itu perlahan-lahan berkurang. Kalau kamu biarin, hati kamu akan nyembuhin dirinya sendiri dengan baik. Kamu bakalan jauh lebih baik kok dengan terima kenyataan ini sepenuhnya. Dan juga kamu akan bisa melihat orang baru yang punya pandangan yang sama dalam membangun hubungan yang sehat jangka panjang. Jaga dirimu baik-baik, itu aja buat hari ini. Sehat selalu, semangat ya. Seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.